selamat pagi, salam sejahtera, kabar semuanya. Senang sekali saya Nikodemus Risang Bayu Citraksa tadi pada hari ini akan membahas mengenai suatu topik yang menarik. Tapi sebelumnya mau kasih tahu dulu nih, apa nama acara kita? Weh, ini acara lain dari yang lain, nggak ada di TV. Adanya hanya di channel YouTube kita. Ini jangan lupa like and subscribe. Oke, nama acaranya STS. Apakah itu? STS merupakan singkatan dari Soul Talk Show. Wih, keren ya. Baik, eh, pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai masalah bullying. Bullying merupakan suatu masalah yang sekarang lagi happening ya, eh, teman-teman. Tapi di sini saya mau lebih spesifiknya yaitu bullying yang terjadi di kalangan remaja atau lebih tepatnya anak sekolah, pelajar dan mahasiswa. Ini merupakan suatu masalah yang makin hari makin ibaratnya hype ya, seperti efek bola salju. Semakin hari terus semakin meningkat. Nah, saya tidak sendiri nih, saya juga ditemani teman-teman yang lain. Ada Pak Tegas Hadi. Halo, selamat pagi Pak Tegas. Pagi Bang Niko. Dan juga ada Kak Wita Adinda Putri. Halo, pagi semua. Dan ada juga Kak Metri Liana Sari. Pagi semua. Oke, ya tanpa kita berpanjang lebar lagi, langsung saja kita bahas yuk satu persatu mengenai masalah bullying di sekolah. Eh, saya coba tanya ke Kak Metri dulu nih. Pertanyaan pertama adalah apa sih yang Kak Metri tahu mengenai bullying? Mungkin boleh kalau ada pengalamannya juga di sharing di sini. Kalau secara umum ya, yang saya tahu, bullying itu apa ya, menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis dalam bentuk kekerasan, seperti kekerasan verbal, sosial, ataupun fisik yang berulang kali, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak sukai. Saya sendiri pernah waktu SMP, karena saya tinggal di pegunungan ya. Jadi saya Wih. bilang gini, Hai, Bukit, katanya gitu. Padahal saya punya nama saya sudah jelas. Tapi mereka memanggil saya dengan sebutan lain, begitu. Saya waktu itu karena belum apa namanya mengerti tentang sesuatu hal yang sekarang saya mengerti, saya sakit hati, sedih, bahkan kenapa sih saya dibedakan gitu kan? Kenapa sih saya dibilang negro, mungkin karena kulit saya hitam, mungkin beda yang lain. Itu yang yang pernah saya alami. Karena apa namanya, bullying ini sering terjadi, bukan hanya sekarang, dari dulu zaman saya SMP itu tahun 2011 2012, itu yang saya rasakan bagaimana korban bullying ya. Karena bullying ini sangat apa ya, tidak tidak layak dilakukan oleh siapapun. Karena ini, iya, kalau mental mereka itu kuat ya. Kalau nggak kuat bisa sampai bunuh diri, itu masalahnya. Kalau kuat kan masih oke lah, oke nggak apa-apa, oke nggak apa-apa. Tapi ada juga kasus bahwa karena bullying ini, karena dia diejek, anak yatim piatu, anak orang miskin, anak tukang sapu, karena dia down kan, karena sering diejek seperti itu, akhirnya dia berputus asa. Itu menurut saya, Bang Niko. Oke, ini benar ya teman-teman bahwa namanya bullying itu nggak ada istilahnya hanya pada kurun waktu tertentu, tapi di setiap masanya ada nih. Dan tadi eh, sedikit dibahas bahwa ternyata beberapa tipe bullyingnya sudah disebut, yaitu tadi body shaming ya, terus apa namanya perubahan nama aslinya siapa dikasih nama panggung, nama panggung yang negatif seperti itu. Kalau menurut Kak Wita sendiri bagaimana nih? Masih Hmm, mengenai bullying, bully jenis ya. bullyingnya. Mm. Sebenarnya kasus bully sekarang ini mungkin karena digital semakin maju ya, jadi bisa semakin viral, bisa semakin diketahui banyak orang lah. Padahal dari dulu sebenarnya sih udah ada gitu. Dan
Sama kayak Kak Metri, saya juga pernah ya jadi korban bully ya. Pertama, korban bulinya itu ya pasti di sekolah gitu. Di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 5. Sampai pada akhirnya saya sharing ya. Akhirnya tuh saya males datang ke sekolah. Saya takut ya karena saya tuh dibulinya bukan sampai secara verbal aja, sampai main fisik, sampai dipukulin gitu. Jadi ngerasain kayak di drama-drama Korea itu tuh ngerasain kayak gitu. Dan juga dibilang body shaming, bully ya dari tekanan itu ya. Kakak saya sama adik saya itu kan kulitnya putih, ya cantik. Nah saya tuh kalau jalan itu mau di sekolah, mau di lingkungan mana, oh ini adiknya kok jawir ya, gituin. Oh ini adiknya kok beda gitu. Sempat itu jadi tekanan saya yang, aduh, eh, pengen rasanya kan saya tinggal di rusun ya, lantai 2 gitu. Kalau ngeliat ke bawah tuh rasanya pengen lompat memang gitu. Tapi saya pikir lagi, oh enggak, oke, saya tuh punya motivasi gini Pak. Eh, oke, saya nggak cantik, saya nggak punya kelebihan apa secara fisik. Tapi Kak tahu, saya kayak ada yang mengajak dalam diri saya itu kayak bilang, ayo jadi princess inner beauty katanya gitu. Princess inner beauty maksudnya Oke. setidaknya kita punya hati murni, tidak mau mengejek kembali, nggak mau membalas, dan itu yang saya lakukan gitu. Dan itu jadi motivasi saya sampai saat ini gitu. Walaupun saya bersyukur gitu sama Tuhan juga bahwa saya bisa belajar respon. Saya yakin sih ini anugerah gitu dari Tuhan saya ya. Saya ada hari ini. Karena itu zaman SD loh. Bayangin aja anak SD punya pemikiran seperti itu kalau bukan bantuan dari atas ya kan. Ya saya yakin saya nggak ada sih hari ini. Dan memang bully itu udah menekan secara fisik dan jujur sampai sekarang masih ada gitu sih Pak. Trauma-trauma kecil tapi bisalah dihandle gitu. Itu sih Pak kalau menurut saya ya bully itu tekanan secara psikis yang Oke, bisa menarik ditambahin. sekali karena ini kita bahasnya memang di sekolah, memang sayangnya sekolah yang seharusnya menjadi institusi mendidik, mengajar, mengubah karakter anak-anak dan remaja menjadi lebih baik, malah sering terjadi sebaliknya. Tapi dari itu saya belajar bahwa kadang kenapa kita dibully kalau di masa sekolah, mungkin karena saya waktu itu eh, suka beda sendiri gitu. Beda maksudnya kalau misalnya anak-anak senengnya artis tertentu nih ya, namanya remaja kan lagi hits penyanyi tertentu, pemain film tertentu, saya justru kurang suka gitu karena mungkin buat saya lagunya, mungkin buat saya ya lagunya cengeng atau filmnya membosankan. Ini selera ya, tapi kan balik lagi gitu. Oh, mungkin pada waktu kita sekolah harus, kalau kita mau ditemenin harus ikut suara terbanyak kali ya. Dari situ yang saya belajar adalah eh, apa sih salahnya kalau kita beda? Benar ya? Bahwa perbedaan itu kan pilihan hidup ya. Kita punya punya pandangan bahwa yang cocok buat kita belum tentu cocok buat orang lain. Di situ saya mulai belajar bahwa ya udah, kalau orang lain nggak suka, saya juga nggak akan maksain apa yang menjadi favorit saya. Misalnya suka film tertentu, lagu tertentu, atau hal-hal sederhana aja, pakaian tertentu atau apa, saya nggak suka, ya saya nggak mau. Atau sebaliknya, saya nggak akan paksakan kepada orang lain. Dari situ saya melihat bahwa ya udah, itulah ciri khas saya. Jangan jangan gara-gara hanya demi pergaulan, hanya demi biar ditemenin, saya seolah nggak punya prinsip hidup. Itu saya udah berpikir gitu waktu SMA. Itu nggak sengaja nonton sebuah film yang bercerita tentang ada sekelompok orang yang temenan, teman-temannya selalu ada alasan untuk nggak pergi sama dia, sementara si tokoh ini selalu kasih waktu untuk teman-temannya. Akhirnya dia berpikir, ya udah, mungkin teman-teman saya sibuk, mungkin teman-teman saya nggak bisa nemenin saya. Ya udah, saya nikmatin apa yang bisa saya lakukan, dan saya coba prinsip di film itu, dan syukurnya uh, ya berhasil lah mengurangi kadar kebulian itu, karena saya mengurangi interaksi dengan istilah sekarang toxic people ya, orang-orang yang mungkin di lingkungan sekolah mereka populer, tapi di sisi lain mereka tuh uh, memanfaatkan kita, menindas kita. Kita cuman jadi apa ya, sarana
pelampiasan kenakalan mereka gitu. Jadi dari situ saya belajar bahwa pada saat hal-hal seperti itu terjadi, janganlah kita memberi celah juga gitu. Artinya kalau kita tetap ngumpul sama mereka, sama aja kita nyerahin diri untuk dianiaya. Oke, mungkin kalau dari Pak Tegas agak beda nih. Mungkin apa waktu sekolah pernah dibully Pak? Atau mungkin anaknya yang cerita di sekolah pernah dibully sama temannya atau gimana Pak? Ya, apa namanya? Istilah bully ya. Ini kan dari bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah yang Ya bahasa Inggris bullying ya, itu bull kan kalau nggak salah banteng ya. banteng iya. Banteng itu kan ya. Jadi Ditindas maksudnya mungkin ya diganggu. ya benteng yang sering menyeruduk ya tanpa. Iya. Jadi saya baru baru tahu apa namanya orang mempergunakan apa untuk apa memperlihatkan perilaku yang agresif ya yang dilakukan ini yang secara Mm-mm. berulang-ulang lah ya sampai ulang dengan tujuan untuk Iya betul. menyakiti, mengintimidasi dan Nah, mendominasi orang lain ya. Jadi tindakan bully ini adalah dilakukan secara baik secara fisik, verbal atau sosial ya dan seringkali ditujukan pada individu yang dianggap lebih lemah ya. Jadi memang tindakan bully ini tidak terjadi hanya beberapa tahun ini saja, tapi sudah lama ya. Pengalaman saya itu melihat teman saya, bukan saya pribadi yang mengalami, tapi teman saya yang dibully ya. Jadi itu waktu SMP lah ya, waktu SMP dia apa namanya ya diperlakukannya nggak benar lah ya sama sama mereka yang menganggap apa ingin ingin menjatuhkan anak itu. Jadi perlakuan bully ini ternyata nggak cuma satu orang saja loh. Ternyata bisa hmm, berkelompok itu, ngegeng gitu loh. Oh ini geng ini nggak suka dengan anak itu, yuk kita bully itu loh. Kita kita apa namanya kita permainkan. gangguin. Ya. Nah, nah seperti itu ya. Jadi saya belum pernah merasakan, tapi saya sudah pernah melihat pada waktu SMP ya teman saya itu ya yang mereka anggap itu mereka oh ini bisa nih kayaknya bisa dibully nih dipermainkan seperti itu ya. Jadi memang itu istilah bully baru sekarang saya dengar ini bullying. Oh ternyata ini tuh mempermainkan atau memperlakukan orang lain yang mereka anggap lemah, yaitu menganggap lemah ya seperti itu ya. Jadi mereka dengan beraninya ya. Jadi mungkin apa namanya mereka ingin merasa lebih dominan, merasa lebih apa namanya lebih eksis di tempatnya itu ya. Jadi mereka ingin atau ya kadang-kadang mungkin dia iri dengan anak-anak dengan anak itu ya. Kenapa dia bisa begitu saya nggak bisa nanti itu ya. Jadi apa namanya istilahnya mereka melakukan hal itu biasanya terdorong oleh karena rasa emosional ya terutama di anak sekolah toh kan masih Hmm. labil nih masih labil jadi mereka kadang-kadang emosinya meledak-ledak ya nah dia tidak mau ditersaingi dengan teman-teman yang lain seperti itu baik secara personal ataupun merasa apa secara kelompok di itu ya seperti itu Bang Niko yang pernah saya lihat alami terima kasih. Oke, nah ini ada tambahan juga nih dari Pak Tegas nih teman-teman, bahwa bullying nggak cuman personal ya, atau bisa juga rame-rame nih. Jadi mungkin eh, ada satu anak yang nggak suka kepada anak yang lain, mungkin dia iri atau bagaimana, kalau sendiri kayaknya nggak mungkin deh menghadapi, diajak teman-temannya. Jadilah apa dianiaya rame-rame lah anak tersebut. Jadi ternyata dari kasus-kasus yang terjadi ini kita bisa lihat bahwa bullying itu eh, ibaratnya virus ya menular, bisa eh, menjangkiti siapa saja. Jadi tidak hanya personal yang tadinya mungkin membuli ini karena satu orang tidak menyukai orang yang lain, tetapi dia juga bisa mempengaruhi atau mengajak teman-teman yang lain supaya setuju dengan tindakan dia mengganggu atau menganiaya, pokoknya bertindak hal negatif pada personal yang lain dalam kasus ini sesama sama anak atau remaja ya, karena sama-sama masih status pelajar. Korban bullying kenapa ya? Kebanyakan diam aja tuh, jarang ya kita dengar korban bullying itu mereka melawan kek atau bertindak hal lain untuk membela diri. Menurut Kemetri, kenapa tuh? Mereka cenderung diam tanpa ada tindakan. Ya gini ya, sesuai pengalaman saya benar kata Pak Tegas bahwa bullying itu tidak hanya per orang, ada juga yang berkelompok. Waktu saya SMP dulu terjadi mereka beberapa orang yang membuli saya. Jadi pas saya lewat depan depan mereka itu, ih katanya gitu kan bahasanya, ih
dasar bukit lewat katanya gitu. Ih, dasar bau katanya gitu kan, bahasa-bahasa seperti itu. Kenapa diam? Karena saya sendiri merasa saya benar-benar orang orang bukit gitu, orang pedalaman yang sekolah ke kota. Saya diam, eh, kenapa diam? Nggak bisa ngelawan. Saya kayak posisinya itu kayak terintimidasi, merasa ya saya benar gitu, orang terkebelakang. Iya benar saya orang susah gitu. Tapi pas saya cerita sama orang tua, nah ini rahasianya juga. Orang tua, mama saya selalu memberikan dukungan ke saya. Biar aja mereka ngomong kayak gitu, kamu gak usah ngelawan katanya. Sabar aja katanya. Semua itu ada waktunya. Roda itu terus berputar, nggak selamanya kamu di bawah. Nanti ada masanya kamu di atas, katanya gitu. Itu sebagai penghibur saya. Tapi memang waktu berhadapan dengan mereka, kita nggak bisa ngelawan. Saya pribadi korban bullyingnya. Saya merasa ya, saya nggak bisa apa-apa. Siapa sih saya gitu, minder gitu. Memang awalnya saya minder. Ngomong aja waktu itu gemeteran gitu. Jadi rata-rata menurut saya korban bullying itu udah terintimidasi duluan, jadi nggak bisa ngelawan gitu sih bang. Hmm, iya sih, benar. Nah, ini kalau menurut pengalamannya Kak Petri, gitu teman-teman, bahwa boro-boro mau melawan, udah ketemu mereka aja udah takut, aduh, mereka bakal lakukan apa lagi nih kalau saya melawan di situ. Kalau menurut Kak Wita bagaimana? Wah, hampir sama sih sama Kak Metri, karena kan namanya bully itu kan mengintimidasi kan katanya. Hmm. Memang dengan pengalaman gitu di sekolah itu, kayak Pak Tegas bilang juga menular. Kayaknya aku nggak ada salah sama ini, tapi kok ikutan marah gitu. Jadi itu aku inget inget banget gitu. Dan eh, mau ngelawan satu lawan banyak kadang-kadang gitu. Jadi bingung kan itu secara verbal. Belum lagi yang masa dipukulin, karena aku juga pernah gitu kan. Gak ada salah apa kok aku dipukul, dicekek, dibawa ke ujung kelas terus dipukulin sama dua orang. Pernah merasakan itu gitu. Dan eh, gimana ya, mungkin aku juga ada suatu kebingungan sampai sekarang juga, itu aku bertanya-tanya ya, bagaimana untuk merespon itu. Cuman kalau aku, saya tuh diingetin ya kan kalau sharing, cuman orang tua aku berbeda ya sama mamanya kami, orang tua aja kami Tri. Kamu sabar aja ya, kalau orang tua aku nggak ngasih tongkat, cari orangnya kayak gitu. Itu mama aku, karena kan maaf, saat itu sekolah juga nggak bisa membantu apa-apa, nggak ada kemajuan apapun gitu. Jadi seakan-akan apa yang mereka bully ke saya waktu itu tuh benar gitu, padahal kayaknya apa sih. Dan eh, setelah saya pikir-pikir ya saat ini, kalau masih teringat pada masa itu, apa ya salah saya gitu, apa ya, apa karena saya bodoh gitu saya ini, oh oke, eh, udahlah, kadang gak usah dipikirin kayak gitu. Cuman sampai sekarang kadang itu yang menjadi trauma kecil yang aku hadepin ya, masih mikir-mikir gitu. Dari Pak Tegas gimana nih? Udah dengerin curhatan kita dari tadi. Ini kita masih berlanjut ya yang mengenai masalah Mm-mm. apa namanya kenapa korban Korban. bullying itu kok diem ya, diem ya Mm-mm. gitu ya. Jadi apa namanya eh karena ini kan bullying ini kan sifatnya intimidasi ya, intimidasi ya. Jadi menekan ya. Jadi siapapun entah itu usia anak-anak yang masih masih muda gitu ya, ataupun yang sudah dewasa usia ya. Nah, ini yang namanya intimidasi kadang-kadang bikin orang itu merasa takut ya. Takut kalau misalnya saya merespon, itu takutnya nanti dia melakukan yang lebih kejam lagi dengan saya gitu loh. Mm. Itu yang pertama, masalah takut ini. Ya, takut akan nanti yang pembuli itu akan melakukan hal-hal yang lebih kejam lagi ya. Dia khawatir ya, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, takut kalau kalau dia akan dicap ya di sekolahnya atau dimanapun, oh ini si Pak Tegas ini tukang mengadu nih, saya nggak mau diadu ya, apa mengadu ke ini misalnya, kalau di sekolah mungkin tukang adu nih ke guru itu ya, dia takut takut dicap seperti itu ya, dicap seperti orang pengadu gitu ya. Nah kemudian korban bullying ini merasa kurang percaya diri ya dengan Mm-mm. intimidasi itu ya, jadi seolah-olah apa namanya si korban ini merasa tidak berdaya lah, tidak berdaya untuk melakukan
perlawanan. Itu tadi itu karena mempunyai tidak percaya diri tadi itu, ya. Dan lebih lagi dia takut akan konsekuensi kalau dia meresponi pembuli itu, ya. Dia takut mungkin, waduh, nanti kalau saya balas, saya nanti diisolasi nih, akan dijauhi teman-teman nih, gitu loh, seperti itu. Dan apa namanya, takutnya mendapatkan hukuman, ya, mendapatkan hukuman dari orang tersebut itu loh, ya. Kan jadi kan ancaman toh, ancaman ya kalau dia mengadu, aduh, taunya atau gitu kan, seperti itu, ya. Jadi apa namanya, memang dampak daripada perlakuan pembelian ini bagi korban ini sungguh sangat kompleks sekali, ya, sangat menghancurkan orang yang korban ini, ya. Apalagi kalau dia pernah mengalami pengalaman buruk, ya, tentang bullying ini kepada atas dirinya itu, ya. Jadi jadi dia kalau merasa bingung dan seolah-olah tidak berdaya. Ini bagi mereka yang diam, ya, apa namanya, karena itu tadi itu, ya, alasan-alasan tadi itu, ya, seperti itu, Bang Niko, ya, alasan-alasan maka diam itu. Oke, jadi itulah yang terjadi kenapa mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini menarik. Mungkin ada hubungannya nggak sih? Boleh dari Kemetri dulu atau Kawita dulu. Ada nggak ini hubungannya orang yang dibully tadi itu diem karena status sosialnya? Mungkin karena merasa ekonominya lebih rendah atau lebih akademiknya kurang dibanding yang lain sehingga mereka merasa kalau mereka melawan atau melakukan tindakan membela diri, faktor-faktor itu yang akan dijadikan senjata sama si pembuli untuk tadi itu kayak Kak Tegas bilang bahkan lebih ganas lagi nih dalam dalam menindasnya. Mungkin dari Kametri dulu. Ya, kalau saya pribadi pengalaman waktu SMP memang pertama faktor ekonomi itu juga ya. Karena orang yang di pegunungan itu kan rata-rata mata pencahariannya kan mangkat, potong karet gitu. Penghasilannya juga di bawah rata-rata lah kayak gitu. Eh, ada faktor lain juga, mereka ini kakak tingkat kita, mereka merasa sudah lama di sana kan, sudah lama di sekolah tersebut, udah merasa kakak kan, kayak berhak aja gitu. Merasa mungkin ya, mungkin mereka juga dulunya korban bully, kita nggak tahu. Jadi dia merasa berhak juga membuli. Mungkin ini kemungkinan ya. Tapi faktor ekonomi tadi sangat mungkin karena saya pribadi dibanding mereka, saya kan hanya satu-satunya yang masuk ke SMP negeri gitu di antara teman-teman lain. Cuma saya dari pegunungan yang masuk. Jadi saya rasa jangankan dari ke kakak kelas tingkat gitu di lingkungan saya di kelas apa namanya kelas 7B dulu aja hanya beberapa orang teman gitu. Itu pun kayaknya pilih-pilih mungkin karena penampilan saya sangat-sangat sederhana mungkin pakaiannya cuma cuma apa namanya lanjutan dari pakaian saya SD nggak bukan baru gitu bahkan bekas kakak saya gitu mungkin beda penampilannya apa roknya aja rok zaman SMP dulu yang ada kantong samping kalau mereka kan sudah kayak apa terusan gitu udah apa mengukur ke penjahit gitu kalau saya penampilannya ya namanya orang kampung orang udik jadi pas masuk ke sana mungkin dikira aneh ya di sekolah negeri jadi itu juga sih ekonomi itu sangat apa berpengaruh juga sebagai korban bully itu sih Bang Niko. Iya, memang apa namanya, bully ini kan tadi kan saya ketika sudah kita sampaikan tadi, ya, bahwa ini mengenai masalah emosional seorang, ya, mengenai emosional seorang yang berperilaku agresif, ya. Jadi memang benar apa yang dikatakan teman-teman tadi bahwa tidak selalu benar bahwa korban bullying ini kebanyakan itu berasal dari kalangan menengah ke bawah, ya. Tidak selalu benar. Jadi meskipun perbedaan sosial ini bisa menjadi salah satu faktor pemicu bullying, namun bukan satu-satunya faktor eh, ini faktor bullying ini, ya. Jadi korban bullying ini bisa berasal dari semua kalangan sosial, ya, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas seperti itu, ya. Jadi menengah ke bawah pun juga bisa bisa sebagai pelaku, ya, pelaku Hmm. pada orang yang menengah ke atas itu loh. Ya, yang namanya Hmm. emosional kan nggak pandang bulu nih, ya, nggak pandang bulu gitu kan. Entah itu orangnya kaya, entah itu orang yang miskin, ya, dia tetap apa si pelaku ini nggak pandang bulu, ya, karena dia pokoknya ingin mendominasi lah itu, ya.
kalau melihat dari sisi apa namanya pihak sekolah ya, kalau yang selama ini sekolah ya, ya memang yang namanya tugas tugas apa namanya kasus bullying ini memang kalau di sekolah ya seharusnya sekolah bertanggung jawab toh. Dan kalau kalau nggak salah di setiap sekolah itu ada apa biro apa bimbingan konseling Konseling. ya. Ada Ya. ada BK toh, ada BK. Mm-mm. Seharusnya ini yang berperan ya, berperan orang apa guru yang BK ini yang berperan untuk menanggulangi masalah bullying ini gitu loh, seperti itu ya. Jadi sekolah juga harus bertanggung jawab ya. Kalau di lingkungan sekolah itu ya harus bertanggung jawab ya. Meskipun di luar sekolah pun juga kayak keluarga atau mungkin masyarakat juga ya apa namanya bertanggung jawab juga. Jadi secara secara khusus kalau ini konteksnya di sekolah, memang pihak sekolah yang sudah ada bimbingan konseling, guru BK, itu memang harus juga bertanggung jawab ini masalah ini, ya seperti itu, ya. Berlanjut kepada kasus yang juga sekarang lagi hits, yaitu kasus bunuh diri nih. Banyak eh, kalangan remaja, ya anak dan pelajar, sudah berani mengakhiri hidup. Nah, ini kan mengerikan ya, kok bisa anak dan remaja punya pikiran untuk melakukan bunuh diri, padahal biasanya nih bunuh diri itu terjadi kepada orang dewasa, mungkin 20 tahunan ke atas, tapi ini kasus yang marak ini adalah umurnya masih, kalau SD mungkin baru 10 sampai 12, SMP SMA ya 13 sampai 17 18. Umur masih muda sekali, tapi sudah ada keinginan dan pemikiran bahkan tindakan eh, bunuh diri. Nah, kalau menurut Kak Metri ini bagaimana mengenai fenomena ini? Tidak heran ya, eh, sekarang ini sangat viral sekali ya. Di lingkungan kami juga eh, ada pernah kasus ya tentang pencobaan bunuh diri. Dia mau lompat dari gedung kelas lantai 3 ya, iya lantai 3. Diselidiki ternyata memang dia korban bully. Korban bullynya itu bukan hanya verbal gitu. Seperti Kawita tadi katakan, fisik juga udah lelah banget, udah disuruh apa namanya eh, ngerjakan PR mereka gitu. Kalau nggak dikerjakan ya dipukul gitu. Kalau mau dilapor ya dipukul lagi kayak gitu pas diselidiki. Dan pelakunya itu masih SD gitu loh. Itu yang kami juga kaget lah. SD, sama-sama SD membuli, ini gimana gitu. Tapi inilah fakta yang terjadi di lapangan. Pas diselidiki juga, eh, anaknya ternyata di rumahnya juga kayak mama papahnya bisa dikatakan broken home. Broken home, ngadu kemana nggak bisa gitu. Seperti Kawita katakan, nggak ada tempat mengadu. Kalau dikatakan tempat mengadu, bilang balas, balas katanya. Maksud anak-anak kan kadang-kadang kita dikasih semangat lah kayak gitu. Masuk anak-anak usia rentan ini kan, usia rentan dalam artian masih kecil ini kan dikasih semangat, dikasih motivasi. Ngapain kamu lapor-lapor kan? Itu kan tanggapan bikin anak tambah down lagi kan. Jadi kadang-kadang lingkungan ini sangat berpengaruh. Terus dia ngadu ke guru, katanya nggak ada respon, katanya kayak gitu. Udah jangan balas katanya. Nanti berubah sendiri kok, katanya kayak gitu kan. Itu kan bukan kalimat yang membuat dia tenang gitu. Malah membuat nggak ada yang respon kita juga kok. Itu kan si korban ini nggak ada yang mau dengar aku kok, gitu kan. Jadi akhirnya udah dari dalam kekalutan ini, dari keluarga nggak ada yang merespon, guru nggak ada merespon, apa bullying ini semakin jadi ke dia gitu loh, beban pelajaran. Anak usia 9 tahun dikasih beban pikiran itu, apa sih yang dia pikirkan? Ah, mungkin aku mati selesai kan gitu, nggak ada pikiran panjang mereka. Ini yang terjadi kasus di lingkungan kami gitu. Itu Bang Niko. Oke, ini eh, susah diomong ya, bahwa ini benar-benar suatu hal yang darurat dan butuh kepedulian semua pihak. Nggak bisa hanya sekolahnya saja, hanya orang tuanya saja, kan? Tapi ini perlu kerjasama dari berbagai pihak. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ya.
Saya mau nanya nih Pak. Nah, itu kan kasusnya udah parah banget ya Pak. Tadi apalagi yang udah Kak Metri ceritakan tadi. Mm-mm. Saya mau nanya, berarti kan saat ini benar-benar krisis banget nih Pak mengenai bully-bully ini di sekolah. Apalagi kan mungkin yang punya anak itu pasti kan worry juga sampai anaknya tuh nggak bisa cerita kan ke orang tua, kan orang tua juga nggak tahu kondisinya. Nah, gimana ya Pak mengatasi bully di sekolah ini di zaman sekarang? Karena kan kalau saya bilang sih anak-anak anak-anak sekolah sekarang tuh justru canggih dan pinter gitu menurut saya. Jadi mungkin nggak kayak dulu ya. Dulu kita kan kalau dipukul pakai penggaris sama guru udah nggak ada masalah gitu ya Pak. Orang tua pun nggak ada masalah. Apalagi sekarang kalau udah anak membuli dikasih teguran sama guru, gurunya juga kena sama Benar ada pelaku. beritanya ya kemarin. Tapi jadi kan gimana ya Pak mengatasi bully di zaman sekarang ini? Itu aja Pak Hmm, pertanyaannya. oke. Ya, kayaknya yang cocok Pak Tegas deh untuk membahas yang seperti ini nih. Karena si Tegas orangnya untuk menjawab. Ya, silakan Pak Tegas. Ya, mungkin seperti ini ya, karena ini kan eh, meskipun kejadian di sekolah ya, tetap anak itu kan si pelaku ya, baik pelaku maupun Mm-mm. korban, Korban ya. itu tetap menjadi tanggung jawab baik sekolahan maupun keluarga dan juga masyarakat. Ya, nah menurut saya kalau pihak sekolahan untuk mengatasi bullying ini, tentunya mereka yang namanya ini tugas pendidikan toh, berarti mereka harus yaitu melakukan pendidikan yang memberikan apa namanya pendidikan kepada anak-anak mengenai apa sih dampaknya dengan bullying ini ya. Jadi harus diadakan yang namanya contohnya misalnya ya kebijaksanaan sekolahan mengenai anti bullying ya, anti bullying yang komprehensif lah ya. Jadi ini kebijakan ini mungkin bisa mencakup definisi bullying itu apa, jenis-jenis bullying itu bagaimana, terus konsekuensinya bagi pelaku dan juga bagi sang korban ini. Ini harus dijelaskan kepada setiap mahasiswa itu. Jadi konsep dampaknya bagaimana itu. Jangan sampai bullying yang terjadi di sekolah dibiarkan seperti itu aja. Sehingga kalau dibiarkan nggak ada solusi, nggak ada apa namanya tanggapan dari sekolah. Ini anak-anak yang lain akan meniru loh, akan melakukan hal yang sama dengan teman-teman yang melakukan itu. Lah, wong si A aja melakukan bullying sama si B, nggak diapa-apain, nggak ada sanksi, nggak ada apa. Nah, bisa jadi temannya yang lain ini akan melakukan hal yang sama seperti itu. Yaitu yang pertama dari pihak sekolah harus mendidik ya, memberitahukan kepada siswa-siswinya untuk melakukan kebijakan anti bullying ini di sekolahan ya. Nah, dalam keluarga pun juga harus tanggung jawab ya, peran orang tua juga peran saudaranya yang lain di keluarga itu juga harus harus apa bisa bisa mengerti atau bisa mengerti apa nih ya, kadang-kadang gini loh, seorang anak itu kalau diperlakukan di sekolahan, ini kadang-kadang mempunyai perilaku yang aneh-aneh di rumah gitu loh, ya. Jadi jangan apa harus ini orang tua harus peka ya, orang tua harus peka dengan perilaku anak di rumah dengan di sekolah ini ada perbedaan apa enggak nih? Ya takutnya kan ada sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh orang tua, ya seperti itu ya. Nah ini terus kalau dari pihak masyarakat ya tentunya kita melihat apa namanya apakah dengan perlakuan mereka itu ada hukum-hukum yang di ini enggak loh, hukum apa namanya, saya yakin pasti ada hukum untuk anak-anak toh ya di masyarakat kita ini ya, undang-undang ya. Eh, mungkin apakah harus dibina bagaimana seperti itu ya, harus pasti pasti ada hukumnya itu, ada hukuman-hukuman yang sanksi yang anak-anak melakukan bullying ini. Jadi menurut saya itu sih ya, jadi tiga tiga hal ini ya, tiga 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 hal yang perlu diperhatikan di pihak sekolahan, keluarga, dan juga masyarakat dalam hal ini pemerintah setempat ya. Kalau ini ya, dan juga mungkin kita harus memberikan kepercayaan juga kepada si korban ini harus berani melaporkan lah ya, minimal melaporkan, dan juga pihak keluarga yang apa namanya kadang-kadang anak kan nggak mau nggak mau melapor di ke sekolahan. Nah kadang-kadang anak-anak lapor ke orang tuanya, mama tadi saya dianu loh, diejek sama teman ya, atau disakitin. Nah kemungkinan dia nggak berani ngomong. Nah orang tuanya harus melaporkan ke anak ke siapa namanya ke sekolahan seperti itu.
Harus seperti itu untuk mengatasi jangan sampai terulang kembali kejadian bullying ini. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Tegas dengan segala tuahnya nih nasihatnya. Jadi teman-teman STS, demikianlah eh, pada episode hari ini mengenai bullying di sekolah. Tapi kita sebagai pribadi yang mengerti akan kebenaran, akan mengerti akan kehidupan yang lebih baik seperti apa, yuk kita sama-sama belajar untuk minimal kita memberi imbauan bahwa stop bullying di sekolah. Karena bullying atau perundungan tidak akan mendatangkan kebaikan, akan tetapi terus akan menjadi efek bola salju yang menghasilkan generasi muda yang akan semakin terpuruk di masa depannya. Baiklah, tak terasa waktu juga yang sudah memisahkan kita nih. Wah, seru banget. Terima kasih kepada teman-teman yang lain, kepada Pak Tegas, kepada Kak Metri, dan juga kepada Kak Wita atas sharing-sharingnya pada episode mengenai bullying di sekolah. Tapi buat teman-teman, buat sobat STS yang lain, kami akan kembali lagi dengan topik mengenai bullying, tetapi dalam perspektif yang berbeda. Mungkin kita boleh memberikan apa namanya satu kekuatan bagi teman-teman yang lain ya. Ini yang mengatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Hmm, Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang jika mungkin sejauh itu berkenan padamu. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ya, jadi itu sebagai pedoman kita ya. Setiap sesama kita janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak baik dengan sesama kita. Itu aja Bang Niko. Makasih. Oke, terima kasih dan kita akan bertemu lagi dalam episode mengenai perundungan yang berikutnya. Jadi tetap ikutin terus program STS yaitu Soul Talk Show. Sampai jumpa.